Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Bapak Diakon Mulyadi sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Bapak Diakon Budi Alfianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Bapak Penetua Yuberi Ejumben dan Adeline Febriana. Mohon maaf diganti Rizky Adelia. Mohon maaf, yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu 28 April 2024 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 5 Mei 2024 waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar, Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 2, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, Liturgus Bapak Penetua Yonatan SPT, Song Leader Saudari Astriani Yulinsia dan Saudari Krisela Desmonda. Pemain musik Saudari Yuni Diana Angelika. Liturgi tata ibadah Hari Pendidikan GKE. Nas Alkitab pembacaan Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai 9. Nas khotbah 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Kolekte sekolah hari Minggu berjumlah Rp80.000. Ulang tahun Kalista berjumlah Rp50.000. Untuk ibadah berita kebaktian, untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 1, 2, dan 3 kosong akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapa atau SPB yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2024 waktu pukul 18 WIB atau jam 6 sore tempat Gereja Betania Barimba. Liturgus Bapak Diakon Andre Ferdiawan, Pendeta Pelayanan belum ditentukan. Keyboard atau pemain musik Bapak Diakon Budi Alfianto SPD. Song leader Bapak Yuram Pelta. Nas Alkitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9. Diundang bapak-bapak SPB, warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPER yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore tempat Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Ibu Muri Ampong. Pendeta pelayanan belum ditentukan. Keyboard atau pemain musik Mesia. Song leader Ibu Yavina. Nas Alkitab Ulangan pasal 32 ayat 44 sampai ayat 47. Diundang
ibu-ibu SPPR, warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP, yaitu pada hari ini, hari Minggu, tanggal 28 April 2024, waktu pukul 17 WIB atau jam 5 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Apriliano Kevin Joy. Doa syafaat Septia Ruala DB. Doa persembahan Fiona Angelina Toli. Pendamping Pendeta Desi Natalia STH. Metode sharing, keyboard atau pemain musik dan song leader belum ditentukan. Nas Alkitab Mazmur pasal 22 ayat 26 sampai 32 atau 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Diundang remaja pemuda SPRP warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Saya akan membacakan ada surat yang terhormat seluruh jemaat GKI Barimba. Ucapan terima kasih. Dengan penuh rasa syukur kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas simpati dan ucapan belasungkawa serta doa tulus yang telah diberi kepada mendiang During Rupok yang telah berpulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 pukul 16.25 WIB dalam usia 70 tahun 1 bulan 25 hari. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada 1. Tim medis di IGD Rumah Sakit Dr. Haji Sumarno Sustro Atmojo Kuala Kapuas, tim medis IGD Stroke Center ICU, instansi pemulasaran jenazah Rumah Sakit Ansari Saleh Banjarmasin. Ketiga, Pendeta Poni Winata Putra STH, Pendeta Eyurike MTH, Pendeta Aris Dewa STH, seluruh penetua diakon Jemaat GKI Dahirang, seluruh Jemaat GKI Barimba, keluarga besar Rupok dan Rangin, teman-teman dan para sahabat, semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dari mendiang, sakit, meninggal sampai dimakamkan di kuburan Kristen Barimba. Demikian kami tidak bisa membalas satu persatu kebaikan yang telah diberikan kepada keluarga kami. Biarlah berkat Tuhan yang selalu melimpah di kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah dengan tulus hati membantu meringankan beban dalam kedukaan kami. Terima kasih. Teriring salam dan doa dari keluarga Ruslah H. Rangin. Ada satu lagi berita yang akan saya sampaikan. Salam. Diberitahukan kepada sidang jemaat bahwa pada hari ini SPRP Barimba kembali mengadakan penggalangan dana berupa penjualan kue dengan harga 20.000 per mika yang sedia di depan gereja setelah ibadah minggu selesai. Demikian disampaikan dukungan dan partisipasinya sangat kami harapkan demi suksesnya kegiatan penyambutan kunjungan kasih SPP Tamiang Layang pada tanggal 23 sampai 25 Mei 2024. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah ada penyerahan surat penghargaan juara 3 lomba paduan suara Malam Pujian Paskah tahun 2024 dari Resort GKI Kuala Kapuas. Kami mohon untuk menyerahkan piagam penghargaan tersebut. Oh ya, kami mohon untuk Pak Sumadi untuk menyerahkan.
Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita pada pagi hari ini boleh dibangunkan, mendapat tubuh yang sehat, mendapat kekuatan dari Tuhan, sehingga kita pada pagi hari ini boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah sisa hidup kita yang diberikan Tuhan kita pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami atas nama kelompok paduan suara mengucapkan terima kasih kepada Ketua Resort yang telah memberikan kepercayaan bagi kami, sehingga kelompok paduan suara pada tanggal 16 April ya kemarin itu mendapat juara 3. Dan saya juga atas nama ketua, ini bukan jeripayah saya tapi jeripayah semua anggota kelompok paduan suara. Mereka kurang lebih 1 bulan berlatih untuk membawa nama Resort Kapuas Seberang, sehingga pada waktu kemarin kita sudah mendapat juara 3. Dan saya mohon bagi kelompok paduan suara untuk bisa maju ke depan, kita bersama-sama untuk menyerahkan piala ini maupun hadiah kepada untuk Resort Kapuas Seberang. Inilah hasil jeripayah kita, semoga Tuhan memberkati kita. Saya mohon untuk semua kelompok paduan suara untuk bisa berkumpul, untuk bisa maju ke depan. Ini adalah atas jeripayah kalian semua, karena kalian adalah beberapa kali berlatih. Saya mohon untuk semua hadir berkumpul di depan, walaupun seberapa kita yang ada pada pagi hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin kami nanti akan membawa puji-pujian Tuhan Yesusku Rajaku dari kelompok paduan suara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum kelompok paduan suara akan menyampaikan puji-pujiannya, pertama-tama atas nama Majelis Resort GKI Kapuas Seberang mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kelompok paduan suara Resort GKI Kapuas Seberang yang sudah memberikan yang terbaik, membawa nama Resort GKI Kapuas Seberang dalam lomba paduan suara yang dilaksanakan oleh Resort GKI Kuala Kapuas di Gereja Sinta yang dilaksanakan tanggal 19 April 2024. Dan kami atas nama Majelis Resort GKI Kapuas Seberang sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas
pelayanan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu melewati pujiannya dan juga kerja kerasnya dalam latihan selama ini. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kelompok paduan suara ini adalah kelompok yang dibentuk dan di-SK-kan oleh Resort GKE Kapuas Seberang, sehingga mereka ini membentuk kelompok dan tim yang siap kalau ada ajang-ajang tertentu atau kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Resort GKE Kapuas Seberang. Silahkan Bapak Ibu boleh menghubungi Pak Sumadi sebagai ketua dan juga beberapa anggota di sini kalau memerlukan penampilan dari grup kelompok Resort GKE Kapuas Seberang ini. Dan juga kami mengajak Bapak Ibu jemaat untuk bisa yang punya talenta ambil bagian, ikut dalam kelompok paduan suara Resort Kapuas Seberang. Jadi ini tidak dibatasi karena kita sebanyak-banyaknya bisa mengumpulkan Bapak Ibu, pemuda, remaja yang punya potensi dalam bidang menyanyi maupun bermusik untuk kita ambil bagian dalam kelompok paduan suara Resort GKE Kapuas Seberang. Sekali lagi kami atas nama Resort GKE Kapuas Seberang mengucapkan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya atas jerih lelah dan juga hasil yang sudah sangat luar biasa ini. Bagi kami ini luar biasa, sudah membawa nama baik Resort GKE Kapuas Seberang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Bapak Ibu, demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah hari Minggu bentuk keempat. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1. Kita nyanyikan bait yang pertama hingga bait yang kedua. Pada bait yang kedua, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Sidang jemaat kami undang untuk berdiri. Haleluya, pujilah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Litani pengakuan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pengakuanku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 3. Biarlah kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Bapak, Ibu Sidang Jemaat,
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 42 ayat 1. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari Minggu ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-32. Mazmur 22 ayat 26 sampai yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, sebelum pemberitaan firman Tuhan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 51 ayat 1 sampai 2. Kitab Suci Artapok. Kitab suci Siapa
Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami pada saat ini ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja di tempat ini dan memampukan kami mengerti memahami firman-Mu dengan baik, mengimani dan mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melewati firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah untuk kami sekalian pada saat ini, dan hati kami siap untuk ditaburkan firman Tuhan. Telinga kami siap untuk mendengar. Amin. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 21. Saya mengajak Bapak Ibu ambil bagian dalam pembacaan Alkitab ini. Kita baca secara bergantian. Saya mulai dari ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Dengan judul Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin membenci Allah yang tidak dilihat. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara umum
ketika kita berbicara tentang mengasihi, maka suatu kewajaran jika kebanyakan manusia akan mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka juga, atau mengasihi hanya kepada orang-orang yang mereka kenal. Tetapi bagaimana tentang mengasihi kepada orang yang tidak layak untuk dikasihi, seperti orang-orang asing yang tidak kita kenal, atau orang-orang yang memusuhi kita, bahkan yang seringkali mengusahakan hal-hal yang jahat kepada kita, atau mereka yang selama ini dianggap sebagai penjahat atau sampah masyarakat. Kita mungkin memilih berbagai jawaban. Tetapi hari ini saya dan Bapak Ibu, kita belajar dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21 ini tentang kasih Allah. Ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita dari pasal 4 ayat 7 sampai 21 ini. Yang pertama yang mau disampaikan kepada kita, pernyataan Allah adalah kasih, ayat yang ke-8, menunjukkan bahwa Allah dapat dimengerti sebagai kasih. Dan begitu juga kasih merupakan salah satu pengertian untuk kita memahami siapa Allah. Allah menjadi dasar dan sumber dari kasih itu sendiri. Oleh sebab itu inisiatif untuk menunjukkan kasih itu datang dari pihak Allah. Ayat 10 sampai 19 teks Alkitab ini. Sehingga kasih Allah itu bukan suatu konsep abstrak yang tidak dapat dilihat, tetapi ditunjukkan dalam bagaimana Tuhan menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, sehingga dapat dilihat. Dan dapat dilihat jika melewati seluruh pelayanan yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini. Dan itu puncaknya, yaitu penyaliban Yesus sebagai bentuk kasih dan penebusan Allah terhadap manusia yang berdosa. Itu adalah bentuk kasih Allah yang dapat dilihat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kasih itu tidak hanya dipahami sebagai tindakan Allah, tetapi kasih adalah natur, sifat alamiah atau kodrat ilahi yang ada di dalam diri Allah itu sendiri, yang tidak diatur atau dipengaruhi oleh prasyarat-prasyarat tertentu bagi seseorang untuk melihat, untuk menerima atau mengalami kasih darinya. Jadi sifat Allah itu sendiri, tanpa ada syarat-syarat tertentu, ia menunjukkan kasihnya. Sehingga kasih Allah melalui penebusan Yesus Kristus kepada semua manusia berdosa yang sebenarnya tidak layak dikasihi, karena telah melanggar semua perjanjian, perintah, dan juga pengajaran Allah bagi manusia. Allah sebenarnya tidak berkewajiban untuk menyelamatkan manusia, karena sejak semula ketika Allah telah menyampaikan bahwa konsekuensi pelanggaran itu adalah hukuman kematian. Namun karena dalam diri Allah itu ada natur kasih Allah yang tidak memprasyaratkan atau mensyaratkan suatu tindakan yang baik untuk menerima kasih-Nya. Kasih Allah adalah kasih tanpa syarat kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Siapa itu? Kita. Semua yang berdosa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari nas ini mau mengatakan kepada kita bahwa orang-orang percaya yang telah menerima dengan iman anugerah keselamatan melalui
sebaik apapun usaha kita untuk mendapatkan keselamatan dari Allah, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tetapi Allah dalam kasih-Nya itu tadi, pengorbanan dalam diri Yesus Kristus adalah kasih agung yang mendamaikan kita dengan Allah, sekaligus melayakkan kita menjadi satu dengan Allah. Kita lahir dari Allah dan Allah ada di dalam kita, Dia ada di dalam kita, ada kesatuan karena kasih Allah itu tadi. Sehingga yang ketiga, kesatuan kita dengan Allah ini, karena pengorbanan Yesus Kristus, kita yang berdosa telah diselamatkan, ada kesatuan kita dengan Allah, membuat kita mengenal kasih Allah. Kita yang tadinya berdosa telah mengalami sendiri anugerah kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita mengalami kasih Allah yang menyelamatkan dan membaharui diri kita, sehingga oleh pertolongan dan tuntunan Roh Kudus kita mengaku, bersaksi, dan melihat bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan kita. Karena kesatuan kita dengan Allah, kita mampu mengenal Dia. Karena kesatuan kita dengan Allah membuat kita dapat mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kasih Allah yang ada di dalam diri setiap orang percaya tidak disimpan hanya untuk dirinya sendiri, karena begitu besar dan berharganya kasih Allah itu, sehingga ada dorongan untuk menunjukkan kepada orang lain. Ada dorongan untuk menunjukkan kepada orang lain. Dorongan tersebut yaitu tindakan nyata dalam menerima panggilan dan perintah Allah untuk mengasihi dengan kasih Allah. Dan tindakan nyata ini diwujud nyatakan kepada sesama. Karena kita sudah menikmati kasih Allah itu, ada dorongan orang percaya untuk mengekspresikan kasih Allah kepada sesama. Namun mengingat Bapak Ibu Saudara bahwa ciri khas kasih Allah ditujukan kepada mereka yang dianggap paling tidak layak menerima kasih. Tentu ada tantangan seperti rasa takut atau juga kesulitan untuk mengasihi orang-orang yang kita anggap tidak layak menerima kasih Allah melalui diri kita. Ini yang diungkapkan di dalam teks Alkitab ini. Nah, oleh sebab itu kita diingatkan di dalam ayat yang ke-18 nas ini untuk tidak takut memperlihatkan kasih Allah kepada sesama, bahkan kepada orang-orang yang paling kita benci atau orang yang kita anggap paling tidak layak menerima kasih kita. Jika masih ada hal tersebut, maka kita diingatkan untuk memeriksa diri kita sendiri di hadapan Allah dengan jujur. Karena mungkin kita masih menghukum diri kita sendiri. Kita perlu mengaku dosa di hadapan Allah dan memohon belas kasihan-Nya untuk memberikan kekuatan kepada kita, agar dalam pertolongan-Nya Allah berkenan menyempurnakan kasih-Nya, karena Dialah sumber kasih. Ketika kita tidak takut membagikan kasih Allah yang unik itu, maka kita akan memiliki suatu keberanian untuk menghadapi hari penghakiman seperti yang diungkapkan dalam nas ini di ayat yang ke-17. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang percaya kita wajib untuk terus meminta pertolongan Allah untuk mempraktekkan kasih Allah kepada semua orang, termasuk di dalamnya orang yang kita anggap atau yang dunia anggap paling tidak layak untuk menerima kasih dari kita. Memang ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang mudah untuk melakukannya.
Dengan saling mengasihi dalam kasih Allah, maka memang benar kita lahir dari Allah. Kita ada di dalam Allah, Allah di dalam kita. Dan juga sebagai tanda kita mengenal dan mengaku kasih-Nya yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Karena itu ketika kita merefleksikan firman Tuhan ini, sekali lagi memang itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi itulah panggilan kita setiap orang yang telah menerima kasih Kristus melewati pengorbanannya di kayu salib. Kita dipanggil untuk menyatakan satu dorongan kasih Allah itu dengan mewujud nyatakannya kasih kita kepada orang lain, kasih kita kepada sesama, orang-orang yang mungkin kita anggap tidak layak untuk menerima kasih dari kita. Dan dengan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan ini. Terus berdoa, percaya kuasa Tuhan bekerja, memampukan kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita menyatakan doa syukur kita dan keberserahan kita pada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di sorga. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami yang tidak layak ini untuk menerima kasih Tuhan, karena begitu besar dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Tetapi Engkau melayakkan kami di hadapan-Mu. Engkau berkenan menyucikan hidup kami, melewati pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Sehingga kami yang hidup dalam kegelapan telah Tuhan panggil untuk masuk dalam terang Kristus, menjadi anak-anak Allah, menjadi milik kepunyaan-Mu, dan satu di dalam Kristus, yaitu kasih. Dan dengan demikian kasih yang telah kami terima dari Tuhan di dalam Yesus Kristus mengingatkan dan menyadarkan kami akan tugas tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kami sebagai orang-orang percaya, bahwa kasih Kristus itu tidak hanya menjadi milik kami sendiri, tetapi ada satu dorongan untuk kami membagikan kasih Kristus itu melewati kami hidup mengasihi sesama kami. Bahkan sesama kami yang mungkin kami anggap tidak layak untuk kami kasihi, yang mungkin mereka orang-orang yang memusuhi kami, yang mungkin mereka ada orang-orang yang telah mencurangi kami, berbuat jahat kepada kami. Tetapi tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh menunjukkan kasih Kristus itu kepada setiap orang. Dan ini bukan hal yang mudah untuk kami lakukan, tetapi tolonglah kami dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mampu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami hidup oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, melewati firman Tuhan yang telah kami dengar, dan kami mengaminkan setiap apa yang telah kami dengar. Kami juga bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, semua karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Hari-hari hidup kami Tuhan telah pelihara kami, meskipun dalam perjalanan hidup yang kami hadapi, suka, duka itu yang harus kami lewati. Kami juga harus menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, kekhawatiran, kesakitan dalam hidup kami. Karena itu kami bersyukur, kami mampu melewati setiap hal-hal yang sulit dalam hidup kami, semua karena penyertaan Tuhan. Bahkan juga di masa-masa yang akan datang, di hari-hari yang akan kami lewati, Tuhan tetap pelihara kami.
dan pergumulan kesulitan itu tidak membuat kami terjatuh. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami dan hidup kami. Bahkan dijauhkan dari kuasa-kuasa yang jahat, iblis, setan yang ingin mengganggu kami ya Tuhan. Biarlah kami hidup dipimpin oleh kuasa Tuhan. Berkati keluarga rumah tangga kami. Berkati rencana, impian dan harapan kami. Berkati usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan tahu apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Disediakan kami berkat dan rejeki menurut cara-cara Tuhan yang ajaib. Tuhan bukakan jalan keluar yang baik, hikmat bagi kami, untuk kami dapat menyelesaikan setiap pergumulan kami dengan pimpinan Tuhan. Berkati juga anak-anak kami, baik mereka yang masa-masa pertumbuhan, masih kecil menginjak remaja, pemuda-pemudi. Biarlah mereka senantiasa ada dalam pandangan-Mu Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan mereka dalam masa perjuangan hidup mereka di masa muda. Mampukan anak-anak muda kami menjadi anak yang takut kepada Tuhan, yang mana mereka mampu membedakan yang baik dan tidak baik untuk hidup mereka. Lebih-lebih kami sebagai orang tua, kami diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk dapat menjalani peran kami dengan sebaik-baiknya sebagai orang tua yang bijaksana, bahkan memberikan teladan iman untuk generasi-generasi kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada. Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis secara khusus yang ada di Resort GKI Kapuas Seberang, bahkan juga jemaat GKI Barimba. Berkatilah keberadaan jemaat, berkati persekutuan jemaat. Biarlah persekutuan jemaat selalu kuat di dalam Engkau. Jauhkan segala hal yang ingin memecah belah persekutuan kami, tetapi biarlah kami sehati sepikir, saling menopang, saling mendukung dan memperhatikan, bahkan hidup dalam kasih. Berkati juga para hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik pendeta, penetua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, pikaris, penginjil, petugas sound system, pemain musik, koster gereja, dan semua yang terlibat menyediakan diri untuk melayani. Biarlah Tuhan Engkau memakai kami agar kami dapat melayani dengan setia dan penuh dengan sukacita. Bahkan juga bagi Bapak Ibu penetua diakon yang telah melayani hari ini dan juga siapapun yang melayani hari ini, kami percaya pelayanan yang kami lakukan itu diberkati oleh Tuhan. Sebab di hadapan-Mu ya Tuhan, tidak ada pelayanan yang kecil dan besar. Semua sama di hadapan-Mu dan Tuhan memandang berharga apa yang kami lakukan. Pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi kami, keluarga dan rumah tangga kami. Demikian juga nama Tuhan yang semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Kami teringat juga akan saudara-saudara kami yang tengah bergumul dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka, yang tengah berjuang melawan sakit penyakit. Mereka yang saat ini terbaring lemah secara fisik karena sakitnya. Tuhan hadir kepada mereka. Terkhusus kami berdoa bagi orang tua kami, yaitu Rusine Udawi, dalam kelemahannya secara fisik karena sakit yang dirasakan dan dialaminya. Juga kami berdoa bagi rekan sekerja kami, yaitu Ibu Penetua Tara, yang juga berjuang untuk sembuh dari sakitnya. Kami berdoa juga untuk saudara kami Yensi, yang juga berjuang untuk sembuh dari sakitnya. Tolonglah mereka ya Tuhan. Jangan tinggalkan kasih setia-Mu dan kemurahan-Mu dari hidup mereka. Engkau menopang mereka, Engkau menjamah mereka, bahkan memberikan
kepada mereka kemampuan, bahkan juga semangat untuk terus bertahan melawan sakit yang mereka rasakan di dalam tubuh mereka. Seraya itu tetap mempercayai bahwa Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang tidak akan meninggalkan mereka dalam pergumulan mereka. Mereka tidak pernah berhenti berharap akan kasih setia Tuhan, dan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan memberkati pengobatan yang mereka jalani, dan melewati itu hari demi hari harapan kami, keadaan mereka semakin baik. Ada pemulihan dari Tuhan, lebih-lebih untuk keluarga yang mendampingi, diberikan kepada mereka roh hikmat dan kesabaran. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang pada bulan ini bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran maupun juga usia pernikahan. Kami berdoa bagi rekan sekerja kami, Ibu Penatua Herti Carolina yang berulang tahun ke-52, anak kami Kalista Aprilin yang berulang tahun ke-7, saudara kami Aprianto yang berulang tahun ke-34. Mereka bersyukur, bersuka cita menikmati berkat Tuhan melewati pertambahan usia. Biarlah melewati pertambahan usia, berkat Tuhan semakin nyata dalam hidup mereka, kesehatan, kekuatan, bahkan kebahagiaan di dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Kami berdoa bagi mereka yang terpenjara, Tuhan hadir menolong, memberikan penghiburan. Mereka yang tengah berduka cita, Tuhan menguatkan mereka dan memampukan mereka untuk terus dapat melanjutkan kehidupan, menatap hari esok yang penuh dengan harapan bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami, keadaan dunia ini, dari segala peperangan antar bangsa yang terjadi, bencana-bencana alam yang memakan banyak korban, dan banyak hal yang telah terjadi di sekitar kami. Kami mohon Tuhan, pulihkanlah keadaan kami ini. Biarlah kami menikmati damai sejahtera di mana kami tinggal dan berada. Bahkan kami juga sebagai umat kepunyaan boleh menjadi umat yang senantiasa mencintai dan membawa damai dimanapun kami berada. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita mempersembahkan persembahan syukur. Nas pengantar 20 ayat 9 sampai 6. Cobalah ini orang yang menempur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan kesedihan hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelembagaan kebajikan. Doa persembahan. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang di bumi. Siapa kami ini yang dapat memberikan persembahan secara sukarela seperti ini, sebab semuanya ini datang dari Tuhan, dan kami berikan serta serahkan kepada tangan-Mu. Jemaat menyanyi Amin.
dari pelengkap Kidung Jumat 264 ayat 1. Sementara para petugas pengumpul persembahan kita diiringi dengan menyanyi dari nomor PKJ 264 ayat 1. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dan segala masa tempat mengucapkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang berkuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat Tuhan, marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Arahkan hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.